Sugeng Dalu Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan mendalami tentang tema gereja kita di tahun 2024. Yaitu temanya adalah, enggak nyada ya. Oh, udah bisa. Jadi tema yang akan kita bahas bersama adalah Tuhan Yesus Gembala yang baik. Dan tema ini tema yang perlu kita hidupi dalam kehidupan bergereja. Supaya kita sebagai gereja itu bisa menempatkan diri dan bersikap sesuai dengan seharusnya. Nah, karena seringkali gereja hanya sekedar berjalan, tetapi tanpa penghayatan. Dan kalau itu terjadi maka gereja hanya sekedar saja, sehingga kehidupan gereja betul-betul tidak menggambarkan atau mungkin tidak bertumbuh dan berbuah. Nah, karena itu kita diajak untuk semakin mendalami pemahaman kita tentang Kristus, karena visi kita itu kan bersama mengikut Sang Gembala Agung. Dari visi ini dijabarkan dengan beberapa tema, mungkin sudah sejak tahun 2016 kelihatannya. Sampai pada sekarang dan beberapa tahun terakhir kita mendalami tentang Yesus Kristus. Kenapa demikian? Nanti kita akan bisa paham bersama. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita mengatakan Tuhan Yesus Gembala yang baik. Nah, pemahaman ini perlu kita mengerti, yaitu bahwa gereja sebagai kehidupan bersama. Gereja sebagai kehidupan bersama itu digambarkan seperti apa? Kawanan domba. Penggambaran ini bukan sekedar penggambaran, tetapi ini untuk menunjukkan itulah kita sebetulnya, itulah gereja. Gereja itu diumpamakan seperti kawanan domba. Lah untuk memahami kawanan domba itu yang seperti apa, maka ini yang akan kita bahas ya. Kita tahu bahwa domba itu binatang yang apa? Binatang yang lemah. Tidak hanya lemah tetapi juga kurang pinter. Atau dengan bahasa lain apa? Itulah kita. Sing ngendika iki Gusti Yesus loh. Loh ya toh. Yang menggambarkan gereja seperti domba itu siapa? Tuhan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa gereja itu seperti domba. Padahal domba itu binatang yang lemah, orang mau lemah tetapi bodoh. Kalau kita sadar lemah dan bodoh, berani petakilan enggak? Loh, ya harusnya kan kita bisa melihat diri kita sendiri. Contoh, kalau saya melihat sambal pete, wah, nasinya putih, anget, ada tempe goreng panas. Itu kan menarik sekali, tetapi saya sadar kalau saya kena sambal pasti mules. Kalau kita sadar kalau kena lombok mulus dan mules, sambal pete di dahar enggak? Loh, di dahar enggak? Nekat toh. Akibatnya mules dan murus. Lah banyak seringkali gereja mulus dan murus karena tidak sadar. Wis sadar ning nekat. Harapannya dengan menyadari ini, gambaran ini penting untuk diperhatikan oleh gereja yang hidup di tengah-tengah dunia agar apa? Sadar diri sehingga berlaku bijaksana. Bijaksana itu berarti bertindak dengan tepat. Itu bijaksana. Nah, kenapa seringkali banyak gereja, orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak bijaksana? Bukan karena tidak sadar diri, tetapi banyak yang nekat. Sudah tahu lemah, sudah tahu bodoh, petakilan.
Akibatnya mengalami masalah. Nah karena itu Tuhan Yesus memberi nasihat kepada gereja. Nasihatnya apa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan kita itu seperti domba, binatang yang lemah dan bodoh. Sudah lemah dan bodoh ditempatkan di tengah-tengah serigala. Terus kira-kira masa depannya gimana? Sudah bodoh, lemah, hidup di tengah-tengah serigala. Kira-kira jenengan puji Tuhan, haleluya gitu atau gimana saudara? Ini menggambarkan situasi yang sangat sangat genting, sangat berbahaya. Kalau domba ini tidak serius dalam menjalani hidupnya, habis dia. Karena itu Tuhan Yesus memberi nasihat supaya kita itu apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Gereja itu harus cerdik. Dan gereja juga harus tulus. Cerdik seperti ular. Kalau kita berbicara ular, itu menggambarkan siapa? Iblis. Apa gereja harus kudu kaya iblis? Enggak. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik itu artinya apa? Banyak akal. Jenenge cerdik itu banyak akal. Jadi tidak mudah menyerah dengan situasi kondisi yang ada, tetapi bagaimana mensiasati kondisi yang demikian supaya kita selamat. Itu cerdik. Artinya banyak akal, kreatif. Maka gereja harus kreatif. Orang yang dhisik kaya ngene dadak diubah-ubah barang. Bukan begitu, gereja itu harus dinamis, gereja itu harus kreatif. Cerdik. Kalau ular itu cerdik digunakan untuk menipu. Itu ular. Tapi gereja itu cerdik tetapi tulus. Artinya bahwa gereja harus bertindak cerdik tetapi tulus. Tulus itu artinya kecerdikan dipakai untuk melakukan kebaikan. Kenapa demikian? Gambarannya kan domba di tengah apa? Serigala. Obah sithik kangelan. Saya mau tanya, untuk berbuat baik, gereja berbuat baik, menolong orang itu gampang atau mudah sekarang ini? Susah, arep gawe apik, arep nulungi ae. Susah kok. Iku mesti ini mesti begitu saudara. Jika gereja itu akhirnya tidak berbuat baik. Kenapa? Orang cerdik. Memang banyak aturan, banyak larangan. Tetapi kita harus cerdik supaya kita tetap bisa berbuat baik. Intinya kan kita harus berbuat baik. Intinya kan kita harus menyatakan kasih. Lah kalau dengan kasih, tulis GKJ Semarang Barat wilayah 1. Serahkan di foto, terus di posting. Demo itu nanti di depan. Betul enggak? Nah yang kita inginkan itu berbuat baik, apa mendapat like 30.000. Loh yang kita gereja dipanggil untuk apa? Untuk berbuat. Nah untuk berbuat baik kita harus cerdik, tetapi tulus. Yang penting kita melakukan kebaikan. Orang lain enggak boleh tahu, enggak apa-apa, enggak tahu, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu. Tapi susah ya, orang berbuat baik itu maunya supaya dilihat orang. Nah ini, maka di sini gereja dipanggil untuk apa? Kamu harus cerdik dan tulus. Oke, itu pengantar. Nah sekarang kita berbicara tentang gembala dalam perjanjian lama. Siapa gembala dalam perjanjian lama? Mazmur 23 ayat 1, Daud mengatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, YHWH itu adalah gembalaku. Jadi gembalanya Daud siapa? Sang pencipta.
Tuhan. Tuhan yang esa itulah gembalanya siapa? Daud. Dalam Yeremia 31 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Menurut teks ini, menurut bangsa Israel, gembala itu siapa? Siapa? Bagi bangsa Israel, Tuhan sebagai gembala, Israel sebagai apa? Dombanya. Jadi dalam perjanjian lama, gambaran tentang gembala itu merujuk kepada Tuhan. Domba itu merujuk kepada bangsa Israel. Itu dalam perjanjian lama. Nah, gembala dalam perjanjian lama itu ternyata menurut Mazmur 23, di situ dikatakan bahwa gembala itu menjamin kehidupan domba-dombanya. Gembala dalam perjanjian lama, Tuhan, Tuhan itu ternyata menjamin kehidupan domba-dombanya. Kalau kita membaca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawaku ke padang rumput hijau, ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Itu artinya apa? Gembala ini akan menuntun domba-dombanya kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan di dalam ayat terakhir pasal 23, aku akan diam dalam rumah Tuhan 3 bulan saja. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya bahwa gembala ini tidak hanya membawa domba-dombanya dalam kehidupan yang penuh dengan berkat damai, tetapi juga membawa kepada kekekalan. Itu Tuhan, itu gembala dalam perjanjian lama. Juga membawa para dombanya untuk kehidupan yang penuh dengan berkat yang menyegarkan jiwa. Tadi sudah kita singgung. Jadi Mazmur 23, ia membawaku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, menyegarkan jiwa. Jadi gembala itu membawa dombanya ke sana. Domba akan merasakan kalau apa? Kalau ora petakilan. Kalau domba-dombanya itu ikut siapa? Gembala. Nah, masalahnya kok kenapa banyak domba-domba tidak merasakan kesegaran jiwa, tidak merasakan rumput yang hijau, tidak merasakan damai. Lah tolong dicari, ikut gembala atau ikut karpe dewe. Masalahnya di situ. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi domba-domba sing manut itu enaknya ora karuan. Tapi untuk manut itu kan gampang nolak maksudnya. Oke, juga dikatakan bahwa menuntun ke jalan yang benar. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Kalau kita berjalan di jalan yang benar, maka kita akan sampai pada tujuan. Tapi kalau kita berjalan di jalan yang sesat, sampai mana? Ora cetha. Kalau kita berjalan dan tersesat, rasanya gimana? Bahagia atau damai? Gelisah, takut, itu piye toh? Dan segala tak kandhani kan delok map dan segala macam wis ngeyel. Ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran, itu jaminan sampai pada tujuan. Hidup kita, hidup manusia, itu juga akan sampai pada tujuan kalau kita berjalan di belakang siapa? Gembala. Karena apa? Gembala akan membawa kita ke jalan yang benar. Jadi kan sederhana tau ya. Dan gembala dalam perjanjian lama itu gembala yang luar biasa. Melindungi dan menjaga domba-dombanya dari segala ancaman kehidupan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur
aku. Jadi gembala itu lengkap. Ya. Membawa kita ke dalam kehidupan yang penuh damai. Menuntun kita ke jalan yang benar. Menjamin kehidupan, melindungi kita. Dan membawa kita sampai pada tujuan akhir untuk hidup bersama Tuhan berapa lama? Sepanjang masa. Itu gembala dalam perjanjian lama. Membawa domba-dombanya kemana? Kepada kekekalan. Jadi kurang apa sekarang? Semuanya dilakukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Yang menjamin kehidupan dunia akhirat. Dan itu akan kita rasakan, kita menjadi domba-domba yang beruntung, domba-domba yang senantiasa menikmati berkat Tuhan. Hidup dalam ketenangan karena berjalan di jalan yang benar. Dan sampai pada tujuan, selama kita mengikut dengan setia Sang Gembala. Nah itu dalam perjanjian lama. Sekarang kita lihat dalam perjanjian baru. Ya, gembala dalam perjanjian baru. Kalau kita membaca Yohanes 10 ayat 14 sampai 16, siapa gembala itu? Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sahabat seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Menurut perjanjian baru, ini yang ngendika sinten? Gusti Yesus. Gusti Yesus ngendika napa? Apa? Akulah gembala yang baik. Nah, padahal dalam perjanjian lama gembala menika sinten? Tuhan. Lah kok Gusti Yesus ngendika akulah gembala yang baik. Maksudnya apa? Kewanen apa nekat? Loh Gusti Yesus ngendika menika dengan risiko atau tanpa risiko atau kewanen atau nekat atau gimana ini? Dalam perjanjian lama orang Israel memahami yang disebut gembala itu siapa? Tuhan, Tuhan. Lah kok ngerti-ngerti Yesus anak Yusuf, Maria, sa-RT karo aku RW 5, RT telu. Lah kok bilang akulah gembala yang baik. Kira-kira kalau jenengan orang Yahudi mendengar Gusti Yesus ngendika begitu gimana? Puji Tuhan, haleluya gitu. Komentar jenengan apa? Iki kewanen iki, anake sapa to iki? Iki kesambet neng ndi? Betul dah? Orang Israel paham betul yang disebut gembala itu hanya Tuhan. Lah kok Yesus anak Yusuf, Maria, tonggo sa-RT mengatakan akulah gembala. Itu artinya sebuah pengakuan. Dengan kata lain Yesus mengatakan akulah Tuhan. Oh itu bagi orang Yahudi menyenangkan atau menjelai? Loh bagi orang Yahudi pengakuan ini loh. Menimbulkan kemarahan yang luar, ini penghujatan. Bisa paham sekarang. Jadi ketika Tuhan Yesus ngendika akulah gembala yang baik itu bukan tanpa risiko. Karena tahu, orang Yahudi tahu siapa gembala. Tuhan. Kalau Yesus mengatakan akulah gembala yang baik itu sama saja Yesus mengatakan akulah Tuhan. Jadi kalau kita belajar Alkitab secara sejarah budaya tahu tanpa mengatakan akulah Tuhan, Yesus sudah mengatakan itu dengan mengatakan akulah gembala yang baik. Tapi saudara kita sebelah kan enggak ngerti. Mana Alkitab yang mengatakan Yesus akulah Tuhan, sembahlah aku. Orang Kristen itu macam-macam, menungso kok disembah. Kan begitu, sebelah, orang sebelah itu loh. Ya maklum karena mereka tidak tahu. Sinaune kurang adoh.
Tidak tahu diberitahu, tidak mau tahu. Tapi sok tahu. Saya. Nah karena itu belajar itu penting. Jadi pengakuan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan, akulah gembala yang baik. Jadi tidak sekedar gembala tetapi gembala yang baik, Tuhan yang baik. Ini merupakan sebuah pernyataan eksistensi Yesus sebenarnya. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu ragu untuk menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa itulah eksistensi, akulah gembala yang. Dan gembala yang baik itu apa? Menurut ayat tadi, mengenal domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus itu mengenal dombanya. Dikenal Tuhan Yesus itu nyenengke atau nyusahke. Saudara, kalau saudara ketemu Pak Ganjar, ya, salaman. Oh, Bu Bening ya. Oh, saya kenal Bu Bening. Salaman terus difoto. Terus fotonya dikirim jenengan. Terus diapakan fotonya? Digubrak pasang di mana? Ah. Terus ketemu Pak Prabowo. Anek ngomong Ganjar, darah dukung Ganjar. Sekarang Pak Prabowo ketemu, oh Bu Bening. Salaman, difoto cepret. Terus dikirim kita. Terus diapakan fotonya? Didelik apa dipasang kira-kira? Pasang, ketemu Pak Ganjar, ketemu Pak Prabowo. Terus Anies kita ora kenal Anies. Ora kenal. Wis ora usah. Artinya apa? Ketika kita dikenal orang penting, itu sebuah kebanggaan. Betapa senangnya, bangganya kita dikenal orang penting. Prabowo, Ganjar, Anies, karo Gusti Yesus penting di. Kudune sing dipasang gambare sapa sini gone ruang tamu kita. Gusti Yesus apa Pak Ganjar apa Prabowo, luwih penting di saudara. Saya hanya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Tuhan kita itu mengenal kita. Mengenal itu beda dengan tahu. Betul ya? Jenengan tahu Pak Jokowi? Kenal? Ora. Tapi jenengan tidak hanya tahu saya tapi kenal. Lah kok iso wong bendina salaman malah aku dijajak ke pecel dan segala macam, ngobrol bareng dan segala. Aku kenal Pak Bambang ini senengane ngene dan segala macam, kenal. Karena apa? Kenal itu punya relasi hubungan pribadi, ada hubungan personal. Tapi nek tahu enggak ada hubungan personal. Dan Tuhan Yesus mengenal kita. Jadi secara pribadi Tuhan Yesus itu mengenal panjenengan. Jenengan sedang sedih, jenengan itu siapa, sedang ngapusi atau tidak, Tuhan itu tahu, kenal kita. Jenengan sedang pergumulan berat, Tuhan itu mengenal. Oh Tuhan kita itu gembala yang baik, mengenal betul kita, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tuhan kita itu mengenal domba-dombanya. Dan tidak hanya itu saja, memberikan apa? Nyawanya bagi siapa? Dombanya. Nyawa itu berapa harganya? Jenengan diberi mobil 5, rumah tingkat mewah 10, tapi kepalanya dipotong, mau? Tidak ada artinya toh. Mau pilih mana, kepalanya dipotong atau kepalanya tetap ada tapi tidak dapat itu semua? Kalau saya dapat semua, kepala tidak dipotong. Artinya nyawa itu sesuatu yang sangat bernilai, berharga. Paling berharga, dan itu diberikan kepada siapa? Domba-dombanya. Nah kalau kita sedang bergumul, Tuhan saya butuh ini, saya sedang masalah ini. Dibanding nyawa itu lebih berharga mana?
Nyawanya diberikan. Kalau hanya sekedar Tuhan saya bergumul, saya harus diusir, PHK dan segala macam. Kecil bagi Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita, nyawanya aja diberikan. Maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, segala kebutuhan kita, Tuhan pasti akan memberi. Nah, contoh ini. Natal kemarin kan saya diajak Pak Setioko ke Bali itu. Sebelum ke Bali itu beritanya macet karena kesananya kan pas Natal itu. Habis ibadah Natal, ada acara-acara, jam 3:30 kita berangkat ya Pak Setioko, berangkat. Komentar itu, macet Pak, kenapa ke sana kok pas akhir tahun dan segala macam. Banyak yang begitu. Kalau mendengar begitu kira-kira dibatalkan atau terus? Macet, wah dan segala macam. Nah, terus saya bilang sama, ayo kita doakan rencana kita yang mau ke Bali. Nah, Rama itu cucu saya berdoa. Setiap malam kita berdoa bareng itu. Tuhan Yesus usir segala kemacetan. Kami mau ke Bali. Doanya itu usir segala kemacetan. Lah kalau Tuhan Yesus nyawa aja diberikan, kalau macet aja kenapa tidak bisa? Usir segala kemacetan. Dan ternyata betul. Dari Semarang ke Surabaya lancar, Surabaya ke Ketapang lancar, Ketapang Gilimanuk lancar, semua lancar, pulang ya lancar. Karena usir segala kemacetan. Artinya apa? Kita punya gembala, punya Tuhan yang mengasihi kita, nyawanya aja diberikan. Maka kalau panjenengan punya pergumulan masalah apa yang sepertinya tidak mungkin, bagi Tuhan itu kecil, nyawanya aja diberikan kok. Maka jangan jadi orang Kristen yang gampang semplah. Kita punya gembala yang mengasihi kita begitu luar biasa. Amin. Kita ya rasa-rasen. Kita punya gembala yang luar biasa ini. Nah itulah gembala ya. Menuntun domba-domba lain untuk dikumpulkan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Gembala kita itu senantiasa terus mencari domba-domba lain. Untuk dikumpulkan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ini juga harus menginspirasi gereja. Tidak hanya mengurusi domba-domba ini, tetapi domba-domba lain itu juga harus dibawa supaya mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Menurut Matius 18 ayat 12 dan 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat? Domba itu berjalan di belakangnya gembala atau di depannya gembala. Kalau Indonesia, di depannya gembala. Kalau ada singa dari depan, yang mati duluan domba. Gembalanya lari, itu gembala Indonesia. Kalau gembala di Timur Tengah, itu jalannya di depan, dombanya di belakang. Kalau ada domba tersesat, itu karena dombanya baik atau dombanya betik. Loh, kalau ada domba tersesat itu karena dombanya baik atau dombanya orang manut? Orang manut. Domba orang manut itu kira-kira nyenengke apa jelei? Loh, domba yang tidak manut tersesat itu domba yang jelei atau yang nyenengke? Jelei. Nah, padahal yang dicari gembala sing jelei apa sing nyenengke? Loh, gembala kita itu sing digoleki yang nyenengke atau sing jelei? Jelei. Biasanya yang diperhatikan itu sing sregep ning gereja, sregep PA apa sing ora tau ning gereja?
Loh, sing diperhatikan itu loh. Sing sregep ning gereja apa sing ora tahu ning gereja? Kita mau piknik. Wah, piknik nih, piknik. Hanya khusus yang ikut PA minimal 70% 5 hadir, 75% hadir. Yang hadirnya selentir-selentir, sorry ya enggak bisa ikut. Ini hanya untuk yang sergep-sergep saja. Itu gereja sana begitu. Padahal Tuhan Yesus gimana? 9-10-9 ditinggal di gunung, cari domba sing jelai, sing tersesat. Kenapa 9-9 kok ditinggal? Kok malah mentingkan yang sesat? Kenapa? Sing 9-9 wis aman. Sudah aman, jenengan itu sudah aman. Itu loh sing kai urung aman, itu harus dicari, dibawa. Itu gembala kita, itu Tuhan kita. Jadi bukan berarti yang 99 tidak penting. Wis aman. Wis aman. Karena dalam satu kawanan. Ini sing betik, sing jelai iki, sing ora tahu teko iki, sing mluyur terus karepe dhewe. Iki kalau tidak digoleki, tidak diselamatkan, dicaplok singo. Nah itulah. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini apa? Hilang. Ini harus menjadi perhatian gereja. Data terakhir yang dibuat Pak Yoko, warga kita itu 1.100 berapa gitu. 1.150 atau berapa. Dari situ separuhnya ora jelas. Berarti sing jelas berapa? Ya yang jelas 600-an. Dari 600-an itu sing ning gereja tiap minggu 450. Kalau jenengan lihat di warta gereja itu, minggu tanggal 7 Januari hadir 490, hampir 500, lumayan tanggal 6. 29 yang hadir 400. Tanggal tua masalahnya. Artinya apa? Dari separuh yang jelas, itu ada sepertiga yang orang rada jelas. Karena hampir tidak pernah kok minggu ibadah 600 itu. Kecuali Natal kemarin berapa Natal kemarin? Natal kemarin 800-an ya? 800 itu. Jadi harusnya tiap minggu digawe Natalan wae. Biar yang datang banyak. Nah ini loh, ini yang perlu kita renungkan. Kemana? Maka perlu kita memikirkan supaya pemahaman ini kita kembangkan, nanti kita hidupi dalam kehidupan bergereja. Nah, sekarang mari kita perhatikan gereja sebagai pengikut Kristus. Gereja sebagai pengikut Kristus artinya apa? Gereja dipanggil untuk mengikuti apa? Teladan Tuhan Yesus dalam menjalankan kehidupannya. Tadi kita melihat gambaran Tuhan Yesus sebagai gembala. Maka kita perlu mengikuti teladan Tuhan Yesus sebagai gembala. Gereja harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, maka gereja perlu menghayati dan mengikuti teladan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Untuk itu kita coba hayati karya Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik yang harus kita hidupi dalam kehidupan gereja. Nah apa? Nilai-nilai apa yang perlu kita hidupi sebagai pengikut Tuhan Yesus? Ya, gereja sebagai pengikut Tuhan Yesus.
Nilai yang kita dapat dari bacaan tadi, yang pertama adalah mengenal. Gembala yang baik itu mengenal siapa? Domba. Mengenal itu tidak sekedar tahu, tetapi mengenal itu ada hubungan secara pribadi personal. Maka gereja harus mengenal, saling mengenal. Nek dikenal rasanya gimana? Jenengan datang PA, terus disambut, kenal. Rasanya gimana? Seneng. Tapi ketika datang PA terus dimbarke, wae aku ora kenal. Ya tak menengke wae. Kira-kira besok datang PA lagi enggak? Enggak. Maka kita harus mengikuti teladan Tuhan yang mengenal siapa? Domba. Dikenal itu luar biasa. Dikenal itu menyenangkan. Apalagi dikenal Tuhan. Nah, marilah kita belajar mengenal saudara-saudara kita. Kalau kita ke gereja, ya cobalah kita belajar untuk mengenal saudara-saudara kita. Salam kanan, kiri, belakang, depan. Kita cobalah saling mengenal. Ketika kita datang disambut, monggo selamat beribadah, ada yang menyambut. Ketika penuh celingak-celingu, golek nggon ora entuk majelisnya meneng wae, rasake mulane tekone aja telat gitu. Kira-kira besok datang lagi enggak? Aku telat ora ditaruhke kon lugu ning ndi kon golek dhewe. Akhirnya balik ora sida ibadah karena tempatnya sudah. Coba ketika datang dituntun ditempatkan nyuwun sewu geser sedikit pindah. Kira-kira gimana? Itulah mengenal. Menyambut, mengenal. Iki kok ana wong liya ya. Nuwun sewu kok kula nembe mangertos panjenengan saking pundi. Oh kula warga wilayah Kalih. Oh wilayah Kalih sinten nggih asmanipun. Cobalah kita belajar mengenal satu dengan yang lain. Berita lelayu, sapa to kuwi aku kok ora kenal. Ikut berduka padahal ora ana keluarga ning kono. Berduka karo sapa? Seringkali kan begitu. Rumangsane nek wis ikut berduka cita itu selesai tugasnya gitu. Nah, cobalah kita mengembangkan, menghidupi, mengenal. Coba kita mengenal. Makanya perlu melibatkan jemaat yang menyambut di depan itu tidak harus majelis. Mungkin perlu di sini dikelola, ya. Ada yang menyambut jemaat datang di sini dan di pintu belakang. Pulang juga begitu, ada yang ngaruhke di sini, ada yang ngaruhke di belakang. Di belakang itu tidak ada majelis ketika pulang yang nyambut. Kita ora ana, wis ilang kabeh. Mulih teko orang sing nyambut, balik ya orang sing ngono. Cobalah kita belajar untuk, kalau istilahnya apa? Asar. Nah, mungkin perlu dibekali keluarga-keluarga itu dijadwal menjadi asar menyambut tamu. Tidaknya menyambut, mungkin yang menyambut jemaat yang ditugasi majelis menuntun mencarikan tempat. Oh luar biasa. Orang di sini tuh merasa diwongke, dipernahke. Liturgosnya, selamat pagi saudara-saudara. Berbahagia kita bisa beribadah pagi hari ini. Nuwun sewu, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di sini bisa berdiri? Berdiri. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu, kita kedatangan tamu dari gereja mana? GKJ Nederland. Nah saudara, orang seperti itu kan kira-kira seneng enggak? GKJ Nederland, pepantan Nederland. Loh, cobalah kita kembangkan, mengenal gitu. Menginspirasi kita. Kan harus cerdik, harus kreatif. Ya, semua jemaat dilibatkan. Sehingga keluarga-keluarga itu dilibatkan jadi penyambut tamu itu sebuah kebanggaan. Melayani Tuhan. Rapat terpaksa saya batalkan, kenapa? Saya dapat tugas gereja menyambut tamu, saudara. Oh, luar biasa itu. Coba kita kembangkan itu. Berkorban. Gembala yang baik itu berkorban. Orang lebih cenderung berkorban atau mengorbankan.
kecenderungan manusia itu mengorbankan orang lain, ora gelem, rekoso. Sing rekoso ben orang lain. Saya punya cerita begini Bapak Ibu. Ketika saya tukar mimbar di Mbaki, GKJ Mbaki. Saya menginap di salah satu rumah mantan majelis namanya Pak Hari, temannya Pak Setioko. Ibadahnya jam 9. Jam 8 atau setengah 8 sudah keluar. Batinku loh kok setengah 8 kok wis lungo ning gereja. Nah, setelah itu selesai saya tanya, kok wow berangkat enjing-enjing menapa to Pak? Oh, kula niki jemputi Adi Yuswa sing kepengin teng gereja ning mboten saged mlampah. Wonten 3 sekawan sing nek minggu kepengin teng gereja ning mboten saged mlampah. Kula petuk terus kula terke malih. Wonten 3 wonten sekawan. Lho niku tugas majelis mboten. Dapat anggaran dari gereja mboten. Itu karena apa ya? Gerakan diri. Itu artinya apa? Berkorban. Berkorban. Dan ini yang perlu kita kembangkan. Ada yang mau begitu, tidak semua orang mau begitu, tapi semua orang bisa seperti itu dengan cara yang lain. Artinya bagaimana kita peduli kepada orang lain, walaupun untuk itu kita harus mengeluarkan keringat dan selanjutnya. Dan ini yang harus dikembangkan karena Tuhan kita itu Tuhan yang rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Berkorban. Jadi majelis itu berkorban enggak? Iya. Jadi majelis berkorban. Kalau jadi majelis ada rapat, ada ini macam kunjungan dan segala macam. Menyita waktu. Padahal waktu itu duit katanya. Ikut kur itu berkorban enggak? Iya. Padahal malam ini ada bal-balan dan segala macam. Berkorban. Nah ini yang harus menjiwai kita. Ya kayak Mbak Dina, Mas Koko itu mana? Berkorban enggak itu? Tadi ketemu saya di wilayah 3, ngiringi kematian Pak siapa? Pak Agus Kansedo itu, Tembel Gusti. Ujuan terus. Bar itu kesini lagi, ketemu lagi. Jegagi di situ. Berkorban enggak? Artinya ini loh yang perlu kita kembangkan ya. Yang harus kita kembangkan. Panjenengan bisa berkorban dengan cara yang lain. Gitu. Tidak mesti harus jadi majelis, harus jadi pendeta. Artinya kita bisa melakukan apa saja untuk kebaikan bersama. Menuntun, gembala yang baik menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Gereja harus menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Maka gereja harus menyampaikan firman Tuhan dengan bertanggung jawab. Baik itu khotbah, baik itu pembinaan, baik itu renungan, itu PA. Semua itu harus diajarkan, kebenaran itu harus diajarkan. Supaya jemaat hidup dalam kebenaran. Maka gereja harus terus ke sana. Ya. Mencari yang sesat. Enggak usah saya ulangi, ora enak ini. Mencari yang sesat. Cobalah mari kita kembangkan gitu ya. Kemarin sedang dirembuk bagaimana kita mulai mensiasati situasi gereja kita yang dari daftarnya sekian, kenapa yang ibadah sekian, yang ini kemana dan segala dipetakan. Baru nanti ada tindakan-tindakan untuk yang kemana-mana ini perlu ada tindakan bagaimana gitu ya, supaya bisa kembali lagi. Dan ini yang perlu kita terus kembangkan dalam kehidupan kita. Maka sebetulnya komisi-komisi juga begitu, anak datanya sekian, tetapi setelah minggu kok cuma sekian. Nah yang sekian kemana ini? Perlu dicari, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Lah nanti terus solusinya bagaimana? Itu gereja harus ke sana. Dibentuk komisi itu artinya untuk mencari yang hilang-hilang ini supaya semua terpelihara, terjaga.
baik anak-anak, remaja, pemuda. Nah, dengan demikian kita yang punya anak, punya cucu, punya apa saja mendorong mereka untuk terlibat dalam kehidupan bersama. Ini untuk keselamatan para domba. Berikutnya adalah menjaga dan melindungi. Gembala yang baik akan senantiasa menjaga dan melindungi domba-dombanya dari ancaman musuh. Maka perlu gereja terus menjaga, mengawal kehidupan para domba-dombanya yang dari kecil sampai adioswo. Itu dijaga, dirawat. Jangan sampai ada yang keteriwal. Maka peran komisi itu menjadi sangat penting untuk menjaga, merawat para domba. Ya. Memelihara dan merawat ini diakonia. Ya. Diakonia ini penting sekali bagaimana gereja memelihara merawat para dombanya supaya dombanya itu tidak kekurangan suatu apapun. Ada ya ide yang sangat menarik di wilayah 1 itu seringkali kan kalau ada Natalan, Paskah itu seringkali kan membagi apa? Sembako. Terus wilayah 4, wilayah 2, 3 juga. Tapi yang menarik itu saya tidak tahu di wilayah 1 dananya dari mana itu. Dari persembahan warga atau dari apa. Menarik itu yang wilayah 4. Itu Natal kemarin. Kami panitia akan membagikan 60 paket sembako. Satu paket isinya beras, minyak, gula, teh, apa gitu, satu paket. Terus di-share ke warga. Silakan yang mau terlibat. Oh ternyata itu ada yang ngirim teh telung kotak, ngirim gula 5 kilo, beras ada yang ngirim, semua dikelola. Dan akhirnya sudah terpenuhi semua. Jadi yang memenuhi itu ternyata ya warga sendiri. Warga terlibat di sana dan tidak ada yang ditunjuk, kamu harus enggak. Mereka spontan, aku kirim ini, aku ini. Dan akhirnya 60 paket itu terwujud. Tanpa menggunakan dana dari majelis. Artinya apa? Memberi kesempatan kepada jemaat untuk berbagi. Saling peduli satu dengan yang lain. Tidak berarti semua harus enggak. Itu memberi kesempatan. Jangan sampai menutup kesempatan jemaat untuk ikut terlibat. Walaupun mungkin itu hanya satu kotak teh, celup, no problem. Tidak ya enggak apa-apa. Nah ternyata itu banyak yang ikut terlibat. Dan mereka melakukan dengan penuh sukacita dan itu langsung kepada koordinator gitu ya. Nah itu Bapak, itu contoh-contoh saja. Kemarin di wilayah 2, Natalan ada door prize, siapa yang mau memberi door prize, kumpul 3.000 berapa door prize. Artinya kita melibatkan semua, bagaimana kita saling memelihara dan merawat. Ya. Menuntun domba-domba lain untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini pemberitaan Injil. Jadi maka gereja perlu terus berupaya untuk menuntun domba-domba lain. Menjadi satu kawanan dan satu gembala. GKJ dulu itu terkenal sebagai gereja misioner. Ya. Karena situasinya pada waktu itu memang memungkinkan. Nah, dalam situasi sekarang maka kita perlu cerdik tetapi tulus. Bagaimana memberitakan Injil untuk zaman sekarang. Saya berpikir begini, bahwa ternyata multimedia itu menjadi sarana bagi kita untuk memberitakan Injil. Maka seringkali kalau saya mimpin pemakaman Beston, atau kan yang hadir kan banyak. Maka firman Tuhan yang saya sampaikan pasti pemberitaan Injil. Bukan sekedar penghiburan tetapi pemberitaan Injil untuk menunjukkan iki loh wong Kristen, itu loh iman Kristen kayak begini. Itu kesempatan bagi kita untuk terus memberitakan Injil dan pakai multimedia mungkin perlu ada tim khusus untuk untuk
cara-cara pemberitaan Injil itu yang efektif, cerdik tapi tulus gitu ya. Ini penting untuk ke sana. Nah, membawa domba-dombanya kepada kekekalan. Artinya bahwa gereja itu harus membawa jemaatnya supaya tidak hanya hidup ngurusi kadonyan, tetapi juga memikirkan tentang kehidupan kekal. Artinya apa? Ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa, mari kita gunakan berkat-berkat itu juga untuk perkara-perkara yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Nilai-nilai kekal. Kenapa? Jangan sampai kita menyesal. Saya itu kan pendeta emeritus. Sebelum emeritus memakamkan banyak jemaat yang meninggal. Tidak hanya jemaat lain juga. Dari yang kaya, setengah kaya maupun yang tidak kaya sekalipun. Ketika dimakamkan, saya tidak pernah melihat sepeda motornya ikut dikubur. Lemari esnya juga dikubur, enggak. Ketika jenazahnya dipeti begini, ada cincinnya, dicopot, eman-eman. Artinya apa? Terus disangoni apa? Alkitab. Sing wis letek gitu. Hanya itu yang dibawa ke makam. Harta yang diupayakan jungkir balik selama dunia untuk apa? Ditinggal semua. Oh, kalau begitu kita bekerja siang malam untuk cari duit, dosa? Enggak. Artinya jangan sampai kita terjebak hanya mengejar masalah itu, lupa nilai-nilai kekekalan. Justru kita menggunakan itu semua supaya itu semua dipakai untuk melakukan hal-hal yang memiliki nilai kekekalan. Tahu maksud saya? Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Supaya kita tidak menyesal. Tuhan memberkati aku supaya aku jadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau Tuhan memberkati kita itu berarti Tuhan mempersiapkan kita untuk jadi berkat bagi orang lain, dadi wong apik. Tahu maksud saya ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ini, gereja harus terus mendorong domba-dombanya untuk hidup dalam visi kekekalan. Nah sekarang kita bicara tentang domba. Kalau tadi gembala. Lah domba menurut perjanjian baru itu siapa? Ya, kalau perjanjian lama siapa? Israel. Lah kalau perjanjian baru siapa? Yohanes 10 ayat 25. Yesus menjawab mereka. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya. Karena apa? Kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi yang disebut dombanya Yesus siapa? Yang percaya. Padahal Gusti Yesus ngendika dengan siapa ini? Gusti Yesus ngendika dengan siapa? Orang Israel. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ternyata domba dalam perjanjian baru. Itu ternyata mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang mendengarkan suara Tuhan Yesus. Mereka yang mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka yang mengikut siapa? Tuhan Yesus. Dan mereka yang dijamin keselamatannya. Itu domba dalam perjanjian baru. Jadi itu domba Tuhan Yesus. Yaitu bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan orang Yahudi yang seringkali disebut umat pilihannya. Tidak termasuk dombanya. Kenapa? Tidak percaya. Tapi pada saat nanti Tuhan Yesus datang dan orang Yahudi percaya, ya jadi dombanya. Selama percaya Tuhan Yesus, maka dia menjadi domba.
Ya. Dan jenengan sudah percaya belum? Makanya kita ini dombanya Tuhan Yesus itu, wah itu sebuah keberuntungan yang luar biasa. Tapi nanti dulu, domba Tuhan Yesus itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Domba Tuhan Yesus adalah mereka yang mendengar. Mereka yang percaya dan mengikut siapa? Tuhan Yesus. Orang mau mendengar. Tidak hanya sekedar percaya, tapi apa? Mengikut Tuhan Yesus. Kenapa harus mengikut? Karena gembala kita akan membawa kita kepada jalan yang benar, rumput yang hijau, dan menuju kepada kandang surgawi. Nah kalau gembala jalan kita tidak ikut, sampai enggak? Ya enggak. Maka kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Maka berbahagialah orang yang setia sampai akhir. Aku akan memberikan mahkota kehidupan. Setia mengikut sang gembala. Oke. Mereka ini menjadi milik Tuhan Yesus yang diberi hidup kekal. Dijamin keselamatannya. Karena tidak ada kuasa lain yang dapat merebut domba-domba Tuhan Yesus dari tangan Tuhan Yesus. Jaminan. Makanya tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tidak ada kuasa lain yang bisa merebut kita dari kuasa Tuhan Yesus. Maka tetaplah di dalam Tuhan Yesus. Nah sekarang kalau tadi gereja sebagai pengikut Kristus, gembala. Sekarang gereja sebagai apa? Domba. Gereja sebagai domba, kita harus bagaimana nih? Perumpamaan gereja sebagai domba menunjukkan bagaimana seharusnya gereja menjalani hidupnya berkaitan dengan dunia dan Tuhan sebagai sang gembala. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah apa? Serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini nasihat, gereja harus begitu. Ya. Nah karena itu Tuhan Yesus menggambarkan gereja hidup di tengah-tengah tantangan yang luar biasa berat dan mematikan. Sementara gambaran ini juga menunjukkan bahwa gereja tidak memiliki kekuatan dalam dirinya untuk melawan ancaman. Karena domba itu lemah dan juga bodoh. Hidup di tengah serigala. Itu gambaran kondisi gereja sebenarnya begitu. Lah terus bagaimana kita bisa selamat? Oleh karena itu nasihat Tuhan Yesus, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hanya masalahnya bagaimana kita bisa tulus, bagaimana kita bisa cerdik. Kan kita itu lemah, kita itu bodoh. Bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa cerdik dan tulus? Pertanyaan ya apa yang dapat membuat gereja cerdik dan tulus? Maka jawabnya adalah firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Gereja itu kan bodoh. Tidak akan pernah bisa balik kandang kalau tidak dituntun gembala. Makanya kalau domba itu ngeluyur dewe, tidak bakalan bisa kembali ke kandang. Gembala menuntun dombanya kepada jalan yang benar. Maka firman Tuhan ini akan menolong domba-domba untuk memiliki pengetahuan, memiliki hikmat, sehingga bisa menjadi cerdik dan bijaksana. Kalau kita membaca Mazmur 119, Mazmur yang paling panjang, itu isinya luar biasa. Firman-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada guruku. Firman-Mu membuat aku lebih berpengetahuan daripada orang-orang tua. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi. Firman Tuhan itu akan menolong gereja yang bodoh itu untuk bisa menjadi cerdik dan
bijaksana. Maka domba-domba itu perlu belajar firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu sebulan sekali. Mazmur bilang apa? Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Lah bagaimana kita bisa menjadi lebih cerdik, lebih berpengetahuan, tidak gampang ditipu oleh iblis? Baca firman, belajar firman aja enggak pernah. Nah ini yang perlu kita, maka PA-PA kita perlu mendapat perhatian supaya PA-PA itu mengajar umat supaya lebih berpengetahuan dalam firman Tuhan kebenaran. Saya sebagai pendamir itu selama mengikut PA sampai sekarang itu agak gelisah gitu. Karena materi-materi PA yang ada itu kurang bisa membekali jemaat untuk berpengetahuan. Ini yang perlu kita terus coba, mari kita pikirkan bagaimana PA-PA kita itu betul-betul membuat jemaat itu mendapat sesuatu. Ada dua metode yang pemikiran saya yang mungkin saat ini perlu dikembangkan. Pertama itu PA model kuno. Artinya materinya besok kita membahas Matius pasal 10 ayat 1 sampai 10. Di-share seluruh jemaat, dipelajari, tolong dipelajari, baca pokoknya dipelajari. Ketika kumpul, pemimpinnya memberi pengantar, selanjutnya monggo apa yang panjenengan dapat dengan Matius 10, 1 sampai 10. Saya membaca ini, kebenaran saya dapat ini Pak, kita tidak boleh dan segala. Panjenengan semua. Semua belajar, semua menyampaikan apa yang didapat. Pemimpin merangkum dan pendeta menegaskan. Jika pulang mendapat sesuatu. Semua terlibat. Yang kedua, PA yang kedua adalah PA model kayak begini. Membahas tentang ini, ayat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 10. Pemimpin pendeta atau majelis sudah mempersiapkan menjelaskan. Ini temanya, latar belakangnya ini, isinya begini, kebenaran yang kita dapat begini. Maka inilah yang kita dapat dari teks ini. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang mau menambah dan selanjutnya. Setelah itu disimpulkan. Jadi dari teks ini kita diajak untuk begini. Mungkin PA-nya modelnya begitu dulu. Supaya jemaat betul-betul pulang itu, oh iya ya, Yesus itu ternyata gembala. Gembala itu ternyata Gusti Allah, berarti Yesus itu Gusti Allah. Jadi pulang PA itu mendapat sesuatu, keyakinan imannya semakin bertumbuh. Oh ternyata saya tidak perlu khawatir kok. Saya punya Tuhan yang luar biasa, nyawanya diberikan untuk aku kok. Apa yang aku butuhkan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Aku tidak takut, berdoa. Saudara, ini yang harus terus dikembangkan supaya jemaat itu betul-betul pimpinan Roh Kudus. Kita itu lemah. Bagaimana bisa menjadi kuat? Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus akan memberikan keberanian kepada kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga berpesan kepada para muridnya. Tenang, tunggu aku di Yerusalem. Jikalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Artinya Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi domba-domba yang lemah itu menjadi domba-domba yang kuat. Domba-domba yang punya kekuatan. Jadi kekuatan kita itu karena Roh Kudus Tuhan. Nah ini yang perlu kita renungkan. Ini pengalaman ketika saya diminta komisi anak untuk cerita Natal itu ya. Cerita aku sudah pendeta emeritus wis tuwa, suwira tau mulang sekolah minggu, kon cerita sekolah minggu. Wah. Ya, sanggup ya wis ya. Istri saya sudah itu loh belajar nih di YouTube gimana ngajar kalau minggu. Aku diem aja. Wah anak saya sudah, Pak sudah siap belum? Dan segala macam. Saya hanya merenung ilmu-ilmu zaman dulu saya itu saya utik-utik lagi. Dan saya menyiapkan sambil dermimil dongo saudara. Karena saya sadar.
Yang bisa memampukan hanya Roh Kudus. Persiapan dilakukan dermimil dungo ketika saatnya cerita, akhirnya bisa terlewati. Tidak tahu hasilnya, tanya Mbak Evi. Dan saya merasakan lega, saudara. Rasanya wah, emeritus kon cerita sekolah minggu. Artinya apa? Bahwa ternyata ini penting firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, ketergantungan kita dari Tuhan. Maka setiap kita mau melakukan apa-apa, berdoalah, Tuhan tolong saya. Mau keluar pintu, Tuhan tolong saya. Balik beli lombok, mau masuk pintu, matur nuwun Gusti masuk. Gitu loh saudara. Artinya kita terus dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan. Nah, nilai yang didapat yaitu kita harus cerdik dan tulus, ya sudah. Yang harus dihidupi dari kita untuk bisa cerdik dan tulus yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Maka hiduplah dalam firman Tuhan. Setiap hari kita sediakan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ada PA, mari kita datang. Ada ibadah, mari kita datang. Cobalah kita belajar firman Tuhan dan terus berdoa. Yang berikutnya, mengenal Sang Gembala. Maka tema-tema kita itu mengajak jemaat untuk mengenal Yesus Juru Selamatku, sudah. Ya, ternyata Yesus ada Juru Selamat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menggantikan kita. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, tidak mungkin manusia selamat. Yakin loh saudara. Yesus gembala yang baik. Oh ternyata Yesus itu gembalaku. Dan gembalaku menyerahkan nyawanya untuk aku. Maka tidak ada yang aku takutkan. Dan gembala itu menuntunku kepada kekekalan. Saudara, ini jaminan mengenal Sang Gembala. Ini penting. Mendengar suara Sang Gembala. Mendengar suara Sang Gembala. Selama ini yang sering didengar suaranya siapa? Gereja itu kalau mendengar suara Sang Gembala rukun, apik. Tapi gereja menjadi pecah kalau tidak mau mendengar suara Sang Gembala, mendengar suara yang lain. Ini saya sebagai pendeta merasakan betul. Melihat betul. Banyak gereja relasi satu dengan yang lain yang tadinya bagus, menghormati, mengasihi. Tapi mendengar suara lain, ngerti rak wong kayak gini. Oh iya toh, oh jebule ngono toh ketemu melengos. Mendengar suara yang lain. Tidak pernah klarifikasi bener apa ora yang diomongkan, tapi sudah mempengaruhi. Ternyata ngono toh, aku kurang ngerti padahal wonge koyo ngene lho. Jebule ngono ya. Salaman lagi tidak ketemu. Karena apa? Mendengar suara yang lain. Oke lah. Lah kados pundi to Pak Ongklo diceritani. Oke lah didengar untuk jenengan sendiri. Tetapi jangan membuat kita kehilangan kasih. Tadinya kita mengasihi, kita menghormati. Tapi setelah mendengar suara itu, kasih kita hilang, hormat kita hilang. Yang senang siapa? Liciknya iblis itu begitu, merusak persekutuan. Lah nek pendeta ning ngrungokke swara-swara kaya ngono piye? Oh, jebule Mbak Evi itu ngono toh. Oh. Yang tadinya saya menghargai Mbak Evi telah mendengar begitu, jebule majelis siji iki kaya ngono. Terus saya ketemu Mbak Evi gimana? Nek pendetane kaya ngono kira-kira piye? Bubar iki gereja. Lah nek majelisnya kaya ngono. Bang Cide, Bang Ciladan. Karena suara-suara ini bahaya. Saya harus mengatakan karena itu sangat-sangat penting. Banyak kasih kita terdistorsi hanya karena mendengar suara. Nah itu. Entah itu benar, entah itu tidak. Jangan sampai membuat kasih kita kepada orang lain hilang. Hormat kita kepada orang lain hilang. Jangan sampai. Kalau itu terjadi, iblis yang senang. Rasain lu.
Nah karena itu kan kasihlah sesamamu kita harus mengasihi. Lah mengasihi itu yang kita kasih itu yang baik atau yang jelek? Yang dikasih Tuhan Yesus domba yang baik atau yang jelek? Semua dikasih, tapi justru yang jelek-jelek ini digoleki loh saudara. Artinya apa? Kita harus cerdik, jangan mudah tertipu oleh si penipu ulung. Jadi kita itu bisa menjadi Kristen yang dewasa dan bisa menguasai diri ketika kita itu senantiasa minta pimpinan Roh Kudus. Dan yang kedua cirinya, kasih kita tidak berubah kepada siapapun. Ketika kita mendengar yang baik atau mendengar yang buruk, tidak mempengaruhi kasih kita kepada orang lain. Tetapi kalau itu mempengaruhi kasih kita kepada orang lain, kita gagal. Jelas maksud saya ya. Ini perlu saya sampaikan karena ini bahaya yang merusak kebersamaan kita itu kadang ngomong-ngomong. Apalagi Komisi Maido ini wah wis ora. Ini walaupun tidak dapat anggaran dari gereja, itu aktifnya minta ampun loh saudara. Wah wis itu bikin rusak itu. Raker ora diundang. Tidak dapat anggaran dari gereja, tapi aktif. Jadi domba itu harus mendengar suara sang gembala, jangan mendengar suara-suara yang lain. Di media sosial sudahlah, dulu mengagung-agungkan pasangan nomor 2, 3, 4, begitu mendengar, nomor 2 begini, akhirnya antipati, nomor 1 begini, antipati, nomor 3 begini, nah terus orang milih. Terpengaruh kok. Suara-suara itu sangat mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain. Maka domba harus mendengar suara sang gembala. Hati-hati. Yang berikutnya adalah mengikut sang gembala. Ini kunci. Semuanya menjadi sia-sia kalau kita tidak ikut sang gembala. Ya. Semua menjadi sia-sia kalau kita tidak ikut. Besok setelah ibadah, saya ajak ke Bandungan. Mau enggak? Aduh, nuwun sewu Pak. Saya ada acara di provinsi dengan Pak Gubernur. Jadi ikut saya ke Bandungan enggak? Kenapa kok enggak? Punya agenda sendiri. Terus saya mengajak yang lain. Ayo ikut saya ke Bandungan. Waduh Pak, saya ada acara di Kudus. Ya sudah. Oh, enggak apa-apa Pak. Saya yang Kudus saya batalkan, saya ikut Pak Bambang ke Bandungan. Jadi ikut enggak? Lah kok bisa ikut? Membatalkan yang di Kudus. Demikian juga, kita tidak akan pernah bisa ikut Tuhan Yesus kalau kita tidak membatalkan agenda kita. Keinginan kita, karep kita. Tidak mungkin kita bisa ikut Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus ngendika, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut siapa? Tuhan Yesus. Menjadi satu kawanan. Ini penting Bapak Ibu, menjadi satu kawan. Kenapa? Domba itu binatang lemah. Binatang yang rentan sekali terhadap serigala. Serigala macan singa itu menanti domba sing kececer. Begitu ada domba kececer disikat. Maka supaya tidak disikat oleh binatang buas, domba itu harus tetap ngumpul. Maka sebagai domba itu harus ngumpul. Minimal itu nek minggu ngumpul ning gereja. Dulu itu udah ditangani badhe tindak pundi Bu? Kempalan. Jawabnya kempalan. Ora teng gereja mboten. Badhe tindak pundi? Kempalan. Kami mau berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Kalau domba-domba itu rajin ngumpul, senantiasa ngumpul, aman. Aman. Maka harus dikembangkan, mari kita viralkan. Aku warga GKJ Semarang Barat, nek minggu kudu ning gereja. Oh,
Yes, yes, yes. Loh iya. Loh betul enggak? Aku warga GKJ Semarang Barat, nek minggu kudu nek gereja. Yes, yes, yes. Itu diviralkan. Udan terus beres. Puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan? Ono alasan ora ning gereja. Doae. Loh ini harus diviralkan betul. Jemaat harus disemangati. Pokoknya nek mingguran ning gereja itu ora afdol. Saudara kita itu memakai metode intimidasi. Nek orang nganggo hijab, duduk muslim. Oh itu dampaknya luar biasa. Akhirnya semua pakai. Nek ora dianggap ora. Wedi. Apa perlu digawe kaya ngono? Nek minggu ning gereja, nek ora gereja mlebu neraka ngono. Enggak, kita kan enggak begitu. Kita memotivasi, aku warga GKJ Semarang, nek minggu kudu ning gereja. Yes, yes, yes. Tulisi Panatwa Sabto Cahyono. Ini yang harus diviralkan. Kita itu harus cerdik bagaimana menggerakkan jemaat. Dulu Pak Sabto itu punya usul. Yang datang pendadaran dulu itu kan berkurang. Terus usul Pak Pendeta membuat surat penggembalaan tentang pendadaran. Tulis itu pada jemaat pentingnya pendadaran. Ditandatangani pendeta majelis. Serahkan semua jemaat mendapatkan surat itu. Dibaca. Lumayan sing teko pendadaran luwih akeh. Itu memang perlu terus. Kita jangan jangan menyerah dengan situasi kondisi. Aduh Pak, sekarang sulit untuk mengumpulkan anak-anak. Wong begini. Wis rasa nyambut gawe nek kakean ngono kuwi. Memang situasinya kayak begitu. Apa itu? Lawannya domba tadi apa? Serigala-serigala itu buahnya. Kalau kita melihat serigalanya, kira-kira dombanya berani enggak? Berani bergerak? Enggak berani. Jangan lihat serigala, dia apa-apanya tetap serigala. Lah terus firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan membuat kita menjadi bijaksana, menjadi cerdik tetapi tulus. Memang situasinya serigala banyak, tapi piye carane ngumpulkan domba-domba di tengah-tengah serigala. Ini yang harus terus dikembangkan. Supaya menjadi satu kawanan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah engkau meninggalkan, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Maka bersekutu itu menjadi sangat penting. Maka jangan jueh-jueh, istilahnya. Jueh itu istilahnya Pak Sabto, jangan jueh-jueh. Untuk terus menyemangati jemaat untuk tergerak bersama. Oke. Dan yang terakhir, amin. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Monggo Pak Teguh.